apakah EB60 bisa jadi barometer buat pemerintah Amerika buat mengindikasi orang-orang gelap, terus habis itu ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia? Karena banyak orang yang takut untuk bikin EB60 karena nanti ada data record yang tercatat di pemerintah. Iya, betul juga sih. Make sense. Ya, terima kasih pertanyaannya. California ini is very close to becoming a sanctuary state. Very close. Okay? Tapi informasi yang saya ada itu State of California itu tidak akan share informasi DMV ini dengan pemerintah federal di Amerika Serikat. Jadi saya rasa tidak perlu begitu khawatir bahwa kalau kita sudah gelap, sudah overstay, kita apply driver's license atau ID melewat AB60 itu nanti bisa digunakan oleh imigrasi atau federal government untuk tangkap kita. I think it's okay. Tidak perlu begitu dikhawatirkan. Saya rasa resikonya lebih berat lagi kalau kita tidak punya ID. That's what I'm thinking. Karena begini ya, yang seperti saya katakan tadi itu mengenai kriminal itu kan, itu juga satu kesalahan kriminal itu dianggap misdemeanor. Kalau seseorang itu driving without a license atau with an expired driver's license, itu bisa disidang di pengadilan. So kita mau menghindari masalah itu, kita tetap mesti driving tanpa ada driver's license. Jadi lebih baik kita apply driver's license lewat AB60 supaya kita safe untuk driving daripada kita khawatirkan apakah nanti data-data kita itu akan di-share dengan federal government. So I think dia punya pertimbangannya itu saya rasa lebih baik apply untuk lewat AB60 daripada tidak. Tapi kan ada law-nya bahwa turis bisa drive dengan SIM Indonesia selama 3 bulan pertama, gimana? Bisa ada law-nya kan bahwa turis Indonesia kan yang datang bisa mereka, oh gua nggak usah ada ini, gua pakai driver license Indonesia aja bisa katanya. Betul. Itu bagaimana? Selama berapa bulan? Bagaimana cara buktikan atau gimana? Betul. Sebetulnya sih tidak ada peraturan yang konkret mengenai itu, apakah 30 hari atau 60 hari. Menurut peraturan itu ada di vehicle code yang menyatakan bahwa siapa yang driving itu harus punya valid driver's license, dan itu diinterpretasikan oleh pengadilan itu valid driver's license itu berarti driver's license yang di Amerika, bukan di Indonesia. Tapi diberikan izin bahwa orang yang punya SIM Indonesia itu boleh driving di California yang biasa itu 30 hari gitu. Biasa 30 hari ya? 30 hari. So, tapi mungkin banyak di antara kita mungkin yang overstayers yang sudah lebih dari 30 hari, so that doesn't apply anymore. Atau mungkin apply di toko mana yang pasang iklan international driver's license. That doesn't apply either. So, bagaimana dengan diplomat Indonesia, misalnya di KBRI kan ada tugas 2 tahun, mereka tidak punya SIM sini, bisa pakai drive dengan SIM Indonesia, is legal? ini Pak Umar yang kalau diplomat kan istimewa. Kita punya hak kekebalan, jadi nggak akan bisa pernah tetapi ya prinsipnya kan kita menghormati hukum setempat. Jadi meskipun saya tidak punya SIM California, tapi saya selalu tunduk pada aturan-aturan lalu lintas di sini. Nah, tapi kalau di Amerika ini memang khususnya negara bagian California yang paling kenceng. Saya pernah tugas di Belanda, Pak. Jadi di dunia ini ada 2 negara yang aturan lalu lintasnya paling keras. Satu Belanda, satunya negara bagian California. Kalau
sebelumnya saya pernah tugas di Swiss, datang SIM Indonesia-nya tinggal ditukar, saya dapat SIM Swiss. Ya, di Belanda SIM Indonesia nggak bisa hanya ditukar, harus ujian, meskipun diplomat. Ujian, tapi karena saya kenal orang dalam, nggak perlu ujian, dikasih SIM Belanda seumur hidup. SIM Belanda seumur hidup, jadi saya masih pegang. Nah waktu datang ke LA, saya pikir SIM Belanda ini saya mau tukar aja sama SIM California, atau ternyata nggak bisa. Sudah pakai orang belakang juga, tetap nggak bisa. Tapi memang kalau di sini ternyata aturannya dikeluarkan SIM khusus untuk diplomat itu dari Department of State yang berlakunya hanya semasa saya bertugas di sini. Tapi lucunya, kalau saya setir mobil, saya kan senang jalan-jalan ke tempat-tempat lihat-lihat orang Indonesia lah. Contohnya ada restoran Indonesia ya, sampai ke kota-kota kecil gitu. Ada saya pernah 2-3 kali di stop polisi, padahal nggak salah apa-apa. Ketika ya, saya bilang kenapa? Ini nomor mobilnya kok aneh katanya. Itu yang pertama. Bisa license registration saya keluarkan SIM yang dari Department of State itu, dia nggak tahu polisinya itu. Maaf Pak, sekali di Azusa itu kejadian. Iya. Jadi rupanya yang deputy sheriff gitu ya kan, ya waktu itu yang mungkin masih baru, dia nggak pernah lihat kali nomor konsulat gitu. Tapi saya harus menjelaskan ini. Tapi ya nggak dapat tiket apa pas gitu. Jadi gitu Pak Buce. Jadi kalau mau istimewa ya mesti jadi diplomat dulu. Jadi Bapak Ibu atau saudara yang punya persoalan dengan izin tinggal di sini atau overstay ya, dan sudah firm mau meninggalkan Amerika ini, jangan takut, pulang saja. Tidak ada hukuman di bandara. Ya, yang penting paspornya lebih dari 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan, masalahnya bukan di imigrasi, airline tidak akan membolehkan Bapak Ibu untuk boarding. Jadi pastikan paspornya lebih dari 6 bulan, sudah firm, sayonara Amerika, pulang saja. Jangan takut ada hukuman yang lain-lain, tidak ada. Hanya saja perlu diingat, pasca 9/11 kan ada wajib lapor kemarin itu ya. Ini wajib lapornya sering dimisinterpretasikan, sehingga ada juga orang yang overstayer di sini willingly lapor ke ICE, Immigration Customs Enforcement. Ya sama saja, orang Bapak Ibu menyerahkan diri itu pasti ditahan. Ya, penahanan di keimigrasian itu unlimited loh. Ya, meskipun bangunannya sama seperti sel di penjara, itu hukumnya itu di seluruh dunia sama saja. Penahanan keimigrasian itu unlimited sampai ada keputusan deportasi. Deportasi di Amerika ini kan menggunakan anggaran pemerintah. Oleh karena itu mereka take time saja, menunggu keputusan yang final dari peradilannya. Yang fix sudah deportasi, baru investigatornya itu, AS-nya itu mengajukan administrasinya ke atasannya untuk dipulangkan. Jadi akan lebih lama lagi menderitanya. Jadi jangan salah mengartikan wajib lapor pasca 9/11 karena sudah overstayer, karena dibilang Pak Angger harus follow the rule, saya lapor ke AS. Enggak begitu artinya. Ya, jangan. Demikian juga Bapak Ibu yang memegang green card sama yang citizen, karena nggak suka sama Anggiat itu overstayer, dilapori. Janganlah, nggak bisa menolong, at least jangan jadi batu sandungan. Tadi menanggapi yang asylum seeker, bagi yang sudah mendapat status asylum seeker, kebetulan dia masih malu-malu kucing menjalin kewarganegaraan Indonesianya,
Jangan coba-coba pulang ke Indonesia. Jangan coba-coba pulang ke Indonesia. Saya menemukan petugas imigrasi di Amerika ini ada inkonsistensinya. Tapi nanti kalau ketahuan yang sudah pernah, yang pemegang asylum seeker warga negara Indonesia kembali lagi ke Amerika, kalau petugasnya yang konsisten, nanti ditemukan ada cap entry ke Indonesianya di paspor Indonesia itu artinya ketahuan, berarti Anda telah berbohong kepada peradilan di Amerika. Anda bilang Anda tidak dapat dilindungi oleh pemerintah Indonesia, Anda pulang ke Indonesia keluar lagi aman kok. Green card-nya serta-merta akan diambil di situ, walaupun tanpa putusan pengadilan. Green card-nya bisa diambil di situ kalau petugasnya konsisten. Jadi Bapak Ibu yang sudah asylum, kalau pulang ke Indonesia, saya kasih tahu aja, 1000 jalan ke Roma. Maaf, 1000 jalan ke Roma. Be aware. Iya, ya, be aware. Bagi yang masih in proses asylum seeker-nya, tadi kita juga bahas di ICE, meskipun naik sirkuitnya sudah final, reject. Kalau Bapak Ibu punya uang banyak, masih bisa sepernikol, tapi mahal sekali. Semuanya itu ditanggung oleh Bapak Ibu, itu juga kecil kemungkinan. Paling ujung-ujungnya hanya withholding. Artinya removalnya ditunda dulu. Tapi bukan berarti akan goal asylum seeker-nya. Asylum seeker-nya sudah begitu naik sirkuit, nggak mungkin dapat. Tapi karena Bapak Ibu punya anak dan alasan tertentu ingin stay sini lebih lama lagi, bisa ngajukan lebih tinggi lagi dengan biaya tinggi dengan mengharapkan hanya withholding saja. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih.